Assalamualaikum, oi guys, halo YouTube yang today. Sekarang video kali ini kita akan melanjutkan mas up kita yang ke-6. Oke, jadi siapakah santri yang kita mas up kali ini? Pertanyaan ini mulai terlihat konyol karena sudah tertera di judul ya. Dan mungkin di mas up berikutnya saya tidak akan mengulangi pertanyaan ini. Oke, santri kali ini adalah bernama Andika. Jadi namanya cukup singkat sih ya, tapi saya nggak tahu apakah dia punya nama lengkap lagi atau memang namanya hanya Andika. Namun yang jelas saya bertemu pertama kali dengan Andika ini ketika placement test. Dan saya bertemunya dengan Andika ini ketika saya mencoba mencari santri. Ternyata santri itu sedang di dalam gedung Indonesia gitu, di kamar. Saya sebenarnya nggak berani gitu masuk, tapi karena saya rasa perlu narasumber santri, karena mikirnya santri pun juga perlu gitu. Akhirnya saya minta izin dan akhirnya diperbolehkan. Padahal waktu itu saya lebih malunya belum punya seragam resmi MTA TV atau seragam atau kartu pers gitu ya. Jadi saya memaksakan diri untuk berani masuk dan akhirnya saya masuk. Akhirnya bertemu dengan Andika dan Sadili waktu itu pertama saya wawancarai di dalam gedung Indonesia. Ternyata mereka berdua itu sama-sama dari Sumatera dan mereka menyebutkan nama-nama tempat yang saya belum pernah mengenalnya gitu. Mendengarnya sih pernah, tapi mengenalnya belum. Maksudnya saya belum pernah ke Sumatera dan lain-lain. Tapi saya berusaha tanya-tanya dan berusaha membuat narasumber yang kita tanya itu merasa nyaman seperti itu. Dan akhirnya jadilah wawancara dan pertemuan kita pertama kali. Setelah saya pulang, ternyata ketika saya mengedit itu saya paling ingat gitu nama kedua santri yang dari Sumatera ini, Sadili dan Andika ini. Saya benar-benar ingat sampai ke rumah itu masih benar-benar ingat nama mereka berdua. Nah, jadi Andika ini adalah santri yang menurut saya dia itu santri yang paling, menurut saya sih paling survive gitu. Maksudnya survive itu apa ya? Maksudnya survive itu bertahan gitu. Maksudnya paling bertahan itu karena dia itu bisa tegar dan kuat gitu menghadapi cobaan dan ujian. Kenapa? Dari sekian santri yang saya lihat, dari ekspresi, dari kata-kata yang merasa rindu dengan orang tuanya, namun Andika ini saya yakin juga merasa rindu dengan kampung halaman, rumah, orang tua dan lain-lain. Namun dia itu santri yang terlihat paling bisa menahan rasa itu. Ketika perpulangan pertama, dia itu tinggal bersama teman-temannya di pondok pesantren MTA. Saya wawancarai, dia itu seperti tidak terjadi apa-apa dan seperti hal yang biasa saja gitu. Istilahnya dia itu santri yang paling survive lah menurut saya. Jadi mau Andika ini diletakkan di mana maupun mau dia sendiri, pasti dia itu survive karena dia itu sikapnya itu tegar gitu ya. Jadi tidak mudah digoyahkan oleh berbagai cobaan gitu. Wih, mantap ya. Dan dia itu lucu sih, dia itu juga aktif tanya, dan dia itu punya logat bahasa yang sebenarnya sama sih, tapi cara dia mengucapkan kata-kata itu berbeda dengan yang lainnya, dan itu cukup unik. Kalau bagi teman-teman yang penasaran, coba saja perhatikan di video dari awal sampai akhir gitu, cara mengucapkan kata-kata versinya Andika itu agak berbeda dan unik gitu, dan itu cukup asik gitu. Cukup lucu gitu. Nah, jadi dan dia itu juga santri yang aktif menanyai saya gitu, dan dia itu juga menghafal beberapa hal yang saya pakai gitu. Dan kadang-kadang ketika saya memakai sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya gunakan ketika mengunjungi pondok pesantren MTA, dia selalu bilang, "Mas, itu baru ya mas?" Kayak gitu. Mungkin dia tahu gitu, padahal itu nggak baru, istilahnya barang-barang lama
namun jarang saya pakai lagi gitu. Ya mungkin pertanyaannya tidak hanya seperti itu sih, dia juga suka tanya kabar, terus tanya ini tanya itu. Jadi saya suka ketika melihat santri yang aktif bertanya. Dan salah satu hal lagi yang paling saya suka dari Andika itu dia santri yang nggak takut sama kamera. Ketika di video atau diwawancarai, dia itu malah enjoyable, nggak pernah lari, dan dia itu menikmati saja ketika saya rekam ataupun saya wawancara, dan dia nggak pernah merasa terganggu dan lain-lain. Nah itu yang paling saya suka dari Andika. Menurut saya Andika itu juga termasuk santri yang sabar gitu ya. Maksudnya sabar itu seperti apa? Andika ini sering beberapa kali temennya bercanda ke dia gitu. Nah itu menurut saya sih kalau saya jadi Andika mungkin bakal agak emosi gitu ya. Tapi ternyata si Andika ini enggak gitu. Teman-temannya pas waktu bercanda dengan dia gitu, misalnya bercandanya itu agak berlebihan dan lain-lain seperti itu, dia tetap santuy aja gitu. Selain itu Andika ini saya lihat juga tidak hanya akrab dengan saya, saya lihat itu akrab dengan semua ustadz gitu. Nggak tahu kenapa, yang jelas. Jadi kata-kata untuk Andika, jadi santri yang kalem gitu, simple, sederhana, nggak neko-neko, dan dia itu suka akrab dengan siapa saja, dan bahkan sampai kalau ketemu dia itu benar-benar kayak friend gitu ya. Maksudnya bener-bener kayak temen gitu. Memang sih santri hampir semuanya akrab dan itu, tapi ada nilai lebihnya gitu. Di kata akrab itu ada nilai lebihnya, sehingga seseorang yang baru pertama ketemu itu bisa bener-bener rasanya itu kayak teman lama gitu. Sorry itu. Setelah itu pesan-pesannya buat Andika yang semangat belajar terus rajin menghafalkan Al-Quran. Andika itu santri yang sederhana, simple. Jadi dia suka melakukan beberapa hal dengan caranya sendiri dan itu terlihat lebih mudah gitu. Seperti smart solution. Bahkan saya pernah menemui Andika itu pernah menggambar rumahnya secara mendetail di bukunya seperti itu. Dan alangkah uniknya ketika dia menyampaikan atau menunjukkan gambarannya itu saya tidak menemui rasa dia itu sangat misalnya sedih atau apa gitu, tidak. Dia masih bisa dengan perasaan yang happy gitu. Jadi memang Andika ini santri yang menurut saya ceria gitu. Jadi mungkin keceriaannya dapat mempengaruhi teman-temannya, jadi teman-temannya yang lain jadi ikut ceria juga. Dan mungkin gambarannya tadi itu adalah salah satu bukti bagaimana caranya dia mengaplikasikan rasa rindunya menjadi bentuk karya gitu. Jadi dia menggambar rumahnya sendiri di bukunya. Dan ketika saya melihat gambarnya itu sebenarnya saya juga merasa wow gitu. Maksudnya wow itu seperti apa? Jadi merasa tersentuh juga dengan santri yang merindukan rumahnya sampai menggambar secara mendetail tiap bagian dan detailnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup mas'ab kita yang ke-6 kali ini. Ya teman-teman semua jangan lupa untuk selalu menanti mas'ab berikutnya. Jadi mas'ab santri-santri yang berikutnya, nama-nama berikutnya hingga selesai. Oke, terima kasih. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, jadi kita di channel ini kita mulai live setiap hari gitu. Biasanya sih live-nya itu jam 8.30 AM atau pagi gitu ya. Nah, jadi bagi semuanya yang pengen ikut live kita, jadi live kita itu di jam 8.30 WIB waktu Indonesia Barat. Oke, jadi seperti itu. Sekian. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope see you soon in the next video and goodbye. Itu program dari Pondok. Oh, saya baru tahu. Oke, terima kasih.
Ya ini tugas di kantin. Kayak apa tugasnya? Oh iya. Ayub. Andika, kamu tadi kepleset ya? Kena kepala apa enggak tadi? Hah? Kena? Kena. Wah. Kuat. Oh kuat. Tadi keplesetnya lucu banget loh. Enggak ngejek, cuma lucu aja. Tadi sedang kumpul-kumpul santai ini. Sambil makan jajan. Belum ada pelanggan. Ya ilmu marketingnya dong ditingkatkan. Caranya? Hah? Caranya? Itu kerdusnya dibawa keliling nanti langsung habis. Ah. Masa nyuruh ustadznya? Ustadznya yang mana? Yang megang HP. Oh. Bukan saya loh ya. Bukan saya ini. Tugas juga ini. Ya. Tugasnya kayak apa? Ya, barang. Barang-barang ini bukan barang-barang makanan. Yang penting namanya barang. Oh iya, makanan dan minuman. Udah pelanggan belum? Udah. Udah banyak. Laris ya berarti ya? Oh iya, keren. Aku yang jual laris. Oh, mulai kemarin Ayub bingung jualannya di mana kan? Nantinya spend kosong. What are you doing right now? What are you doing right now? Kamu kenapa salah? Kok sepi? Yang lainnya kemana? Tahu. Puasa? Enggak lah. Puasa Senin Kamis ya? Karena hari ini Kamis. Yang lain pada ya. Berarti di sini nggak puasa semua nih? Belum ada yang puasa. Ada yang puasa? Siapa yang puasa? Mana puasa? Puasa? Puasa beneran? Tapi kok main bola? Beneran kuat? Yakin? Ya. Yakin? Ring. Yakin? Aduh. Ada yang tanya kepada saya ketika saya membuat video mas up seperti ini, katanya kenapa sih Kak Faris menyampaikan kelebihannya semua yang baik-baik saja kayak gitu? Karena begini gitu, saya mau istilahnya hampir tidak menemukan kekurangan dari mereka semua para santri. Saya juga yang saya dapat dari mereka itu semuanya istilahnya yang baik-baik gitu. Jadi yang saya sampaikan juga yang baik-baik. Saya belum pernah menemui atau mendapatkan santri-santri yang gimana ya, ada yang kurang benar atau kurang lurus, karena saya kan tidak pernah membersamai mereka 24 jam seperti itu ya. Saya kan hanya sekilas gitu, kalau bertemu juga hanya beberapa jam seperti itu. Jadi intinya memang itu kalau menurut saya pribadi sih memang kemarin ya, seperti saat ditanyai siapakah santri yang paling baik sama kamu gitu. Kan saya di waktu Q&A itu, waktu question and answer itu, saya tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi semua santri itu baiknya itu istilahnya sama gitu. Maksudnya sama itu seperti apa? Seperti sebuah kue yang dicetak dengan cetakan yang sama gitu. Jadi kebaikan mereka itu menurut saya itu ialah wujud suksesnya pendidikan di Pondok Pesantren MTA, yang membuat mereka itu semuanya sama dari cara bicaranya, sama dari perhatiannya, sama dari sopan santunnya seperti itu. Jadi mas'ab ini tidak saya melebih-lebihkan, tidak, karena sebenarnya ini jujur apa yang saya dapat dan apa yang saya perhatikan ini semuanya benar-benar nyata seperti itu. Dan mungkin seseorang yang belum pernah datang ke Pondok Pesantren MTA, ketika datang pasti juga akan menemui hal yang sama.